Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat meskipun di era new normal, masa pandemi. Untuk saat ini, Bu Sri akan menerangkan mengenai konsep dasar sejarah. Kalian perhatikan PowerPoint yang sudah ditayangkan oleh Bu Sri. Apa yang dipelajari dalam konsep dasar sejarah? Yang pertama yaitu konsep berpikir sejarah. Yang kedua, konsep ruang dan waktu dalam perubahan dan keberlanjutan. Nanti di dalam konsep berpikir sejarah, menurut Leopold von Ranke, bahwa apa yang sesungguhnya terjadi di dalam konsep berpikir sejarah ada diakronik dan ada sinkronik. Apa yang dimaksud dengan konsep berpikir diakronik? Ini kalau konsep berpikir diakronik mengutamakan dimensi waktu dan tidak terlalu memikirkan dimensi ruang. Maksudnya apa? Di sini adalah kapan. Biasanya ini berhubungan dengan tahun. Konsep sinkronik, apa yang dimaksud dengan konsep sinkronik? Ini mengutamakan penggambaran yang meluas dalam ruang dan tidak terlalu memikirkan dimensi waktu. Yang dimaksud di sini dalam ruang itu apa? Yaitu tempat di mana kejadian tersebut terjadi. Yang kedua yaitu konsep ruang dan waktu dalam perubahan dan keberlanjutan. Ini di dalam kehidupan manusia pasti akan dipengaruhi oleh ruang dan waktu, tempat dan waktu, serta diwarnai dengan perubahan dan keberlanjutan. Nanti aktivitasnya apa saja di dalam konsep ruang? Di dalam konsep ruang ini yaitu tempat terjadinya suatu peristiwa, tadi seperti dijelaskan Bu Sri di depan, atau cakupan pembahasan. Maksudnya di sini contohnya, pada waktu proklamasi diproklamirkan itu di mana? Yaitu di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Ini adalah konsep ruang. Konsep waktu ini adalah nanti berhubungan dengan perkembangan, kesinambungan, pengulangan, dan perubahan. Di dalam konsep waktu ini adalah kapan. Jadi di sini tempat peristiwa bersejarahnya itu kapan, waktunya kapan. Misalnya Indonesia merdeka, katakanlah proklamasi dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Aktivitas manusia dalam perubahan dan keberlanjutan itu apa saja? Perubahan di sini ketidaksamaan suatu keadaan dengan keadaan lainnya dari waktu ke waktu. Misalnya Indonesia dari masa dijajah Belanda kemudian menjadi negara yang merdeka. Keberlanjutannya ini apa? Perwujudan dari proses perkembangan kehidupan masyarakat yang terus berlanjut meskipun situasi dan kondisi berubah. Faktor internal, ini ada beberapa faktor yang nanti mempengaruhi, yaitu faktor internal, faktor eksternal, dan faktor penghambat. Faktor internal ini apa saja? Dinamika penduduk, penemuan baru, pertentangan dalam masyarakat, pemberontakan atau revolusi yang merupakan perubahan secara cepat. Kalau faktor eksternal yang mempengaruhi ini apa saja? Yang pertama yaitu lingkungan fisik, peperangan, dan adanya pengaruh budaya asing. Di dalam faktor penghambat ini apa saja yang mempengaruhi? Di sini perkembangan ilmu pengetahuan akan terhambat. Sikap tradisional masyarakat yang tidak mau adanya perubahan baru. Kepentingan yang tertanam kuat. Hambatan ideologis, adat, dan kebiasaan yang memang membutuhkan pemikiran lebih apabila ada pengaruh dari luar. Untuk bab pertama ini anak-anak, konsep dasar sejarah dijelaskan Bu Sri sekian dulu. Mungkin nanti ada pertanyaan bisa kita lanjut pada waktu luring.
atau kalian lihat di Google Classroom. Di situ ada mungkin kalian bertanya, monggo kalian japri ke Bu Sri kalau di dalam yang dijelaskan Bu Sri ini ada yang tidak jelas. Dari Bu Sri, demikian dulu untuk bab pertama, bab perkenalan mengenai materi sejarah Indonesia. Tetap semangat anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.